mobil ini sebenarnya sedan atau fastback? Kalian penasaran? Mari kita bahas. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini masih di event Gias 2025. Gue lagi ada di booth-nya Kia karena pengen lihat si Kia EV terbaru ini. Yes, ini adalah Kia EV4. Secara desain ini adalah one of the sexiest car yang hadir di Gias 2025. Pasti kalian kayak ngerasa seksi dari mananya. Nah, nanti kita bahas bahasa desainnya lebih dalam ya. Oke, kalau gitu ikutin terus videonya sampai habis. Jangan sampai lupa, selama periode Gias, Asus dan aku bakal kasih teman-teman cashback Astra Pay sebesar Rp1 juta, rate mulai dari 0,5% per bulan, dan pencairan maksimal 1 hari kerja saja. Wih, mantep banget. Ngebahas masalah desainnya EV-nya Kia ini satu hal yang sangat-sangat spesial buat gue, karena gue suka banget desain EV-nya dari Kia nih ya. Sebenarnya nggak EV aja sih, line up Kia sih semuanya nyampe di hati gue. Kita mulai dari EV6 dulu yang setir kanan bawa ke Bali. Kemudian kita udah pernah pinjem EV9 juga, itu juga cakep banget. Dan ya, yang sekarang EV4. Bahasa desainnya dari Kia itu adalah Opposite United, yang dimana penggabungan antara tarikan-tarikan garis yang bisa dibilang berani banget, eksentrik banget, tapi nggak jadi cheesy gitu, tetap berkelas, ada mewahnya. Dan itu yang bikin gue jatuh hati sama desain dari kendaraan Kia zaman sekarang. Nah, di EV4 ini juga sama, masih tetap diimplementasikan bahasa desainnya. Tarikan garisnya nyeleneh banget, tapi cakep semua, nggak ada yang fail. Lampunya dia pakai yang LED kotaknya Kia itu ya. Ada banyak banget di sini dengan DRL yang terbentang secara vertikal. Ini active flap, jadi dia ketika dibutuhkan akan terbuka, tapi ketika tidak dibutuhkan akan tertutup untuk aerodinamikanya. Aksen berwarna hitam yang nyambung dari lampu kanan ke lampu kiri. Di tengah-tengahnya ada kamera serta sensor parkir yang lengkap dan logo Kia yang sudah dimodernisasi ini. Ini semua perpaduan desain yang menurut gue cantik banget, keren, pol. Sekarang kita intip bagian sampingnya. Yuk, berlanjut ke bagian samping. Gaya desainnya juga masih sama, masih cakep banget. Di depan kita mendapat sebuah aksen over fender plastik, ngikut terus sampai ke bagian pintu hingga ke bagian roda belakang, Sobat Setir. Di bagian depan sini terdapat sebuah charging port, tapi nanti kita bahasnya ketika bahas baterai ya. Untuk gagang pintunya dia modelnya yang flush door gitu, jadi dia akan rata ketika tidak dibutuhkan untuk membuka pintu. Jadi aerodinamika mobilnya akan menjadi lebih baik lagi. Mengingat ini kan sebuah EV ya, aerodinamika tuh is a friend gitu. Dengan aerodinamika yang baik, maka mobil bisa lebih hemat energi dan berjalan lebih jauh lagi untuk range-nya. Spionnya berwarna hitam. Bagian pilar A juga, B, C, hitam semua. Jadi atapnya tuh seolah-olah kayak floating gitu, Sobat Setir. Nice. Dan kalau kita bahas bagian velgnya, ya, jadi velg-velgnya Kia ini desainnya semua menurut gue sih amazing ya. Mulai dari EV6, EV9, bahkan di Carnival pun juga desainnya amazing. Dan di EV4 ini juga ngikut, karena desain dari velgnya itu cakep banget. Dia menggunakan bahan ya besi lah tentunya ya, tapi di tengah ini dop plastik gitu. Perpaduan antara warna silver dengan warna hitam. Desainnya dia kayak squarey gitu ya, mengotak-ngotak, senada dengan desain dari mobilnya. Nah, velg ini dibalut dengan ban berukuran 215 50 ring 19 dari Goodyear. Nah, nggak kelihatan kan velgnya kayak ring 19. Kelihatannya tuh kayak lebih kecil gitu, tapi sebenarnya dia velgnya gede ukurannya. Oke, kalau gitu kita bahas bagian belakang. Yuk. Nah, di bagian belakang ini yang gue bilang, sebenarnya secara kelas mobil ini adalah sebuah mid-size EV. Tapi kalau kita lihat desainnya, dia tuh lebih masuk ke fastback. Maksudnya gimana? Karena bagian kaca ini melandai terus hingga ke bagian belakang. Jadi bentuknya kalau sedan biasa kan habis dari atap, terus dia turun gitu, terus ke bagian dari bagasinya. Kalau ini enggak, dia semi ngikut terus ke belakang, baru ada sedikit lekukan di bagian bagasinya gitu. Dan kalau kita lihat dari format pembukaan bagasinya, by the way bagasinya udah elektrik nih. Nah, dia tuh membukanya tidak seperti sebuah sedan, karena sedan kan ada pantatnya gitu ya, alias bagian dari bagasinya. Ini enggak, dia langsung kebuka terus rata gitu loh. Jadi kelihatan bahwa kacanya tuh sampai ke belakang. Jadi ya fastback kan? Fastback atau mid-size sedan? Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar di bawah. Ngebahas soal bagasi, bagasinya juga luas, dia dalam ke bagian belakang sana ya.
ciri khasnya sebuah sedan ya. Dan oke lah, di luar fastback atau mid-size sedan tersebut, kita bahas desainnya. Desainnya cakep banget, lampunya nyambung sampai ke bagian samping. Dia LED, terus dia vertikal juga, lampu rem, lampu mundur, lampu sen semua di sini. Bergeser ke bagian bumpernya juga dia desainnya manis banget karena di sini ada cekukan nih. Jadi dari ngelebar, mengecil lagi terus ngelebar lagi. Gitu. Seksi banget bentuknya sobat setir. Dan ya, logo Kia di bagian belakang, kamera mundur serta desain bumper yang senada dengan all around of the body. Gitu. Jadi mantep banget. Oke, kalau gitu sekarang kita move ke bagian baterai dan motor listrik. Kita bahas nih sobat setir. Yuk. Nah, ngebahas mengenai baterai dan motor listriknya. Sayangnya, motor listriknya itu belum ada tenaga resminya dari Kia Indonesia. Jadi kita bahas mengenai baterainya aja nih Sobat Setir. Nah, untuk baterainya sendiri, dia ada dua, ada yang standar dan ada yang long range. Nah, untuk yang standar, itu kapasitas baterainya di 58,3 kWh. Dan untuk yang long range, itu di 81,4 kWh. Nah, untuk yang standar range, dia memiliki total range itu di 430 km WLTP. Sedangkan untuk yang long range-nya itu di 633 km WLTP, Sobat Setir. Dan pengecasannya sudah support AC dan DC charging. Jadi dia sudah CCS Type 2 ya untuk portnya. Dan bisa mengisi daya 350 kW. Jadi untuk pengisian dari 10 hingga 80% hanya membutuhkan waktu sekitar 31 menit aja. Kenceng kan? Nice. Masuk ke bagian dalam, gue mau mulai dari row keduanya dulu nih. Nah, ngebahas row keduanya, sebuah kendaraan listrik sedan dengan platform yang, platformnya kan pakai eGMP ya, dengan platform yang bisa diacak-acak sesuai dengan kebutuhan, itu bisa menciptakan sebuah mobil yang seenak ini untuk duduk di row keduanya. Karena menurut gue ini enak banget. Gue bingung mulai dari mana, tapi mungkin gue bisa mulai bahas dari posisi berkendara gue dulu. Di depan tinggi gue 170 cm, kalau nyetir posisinya kurang lebih seperti ini. Gue mendapatkan legroom sekitar 10, 14 jarian. Dengan headroom ya, headroomnya oke lah. Memang lumayan terbatas, mungkin di sekitar 3 jarian untuk headroomnya. Oke, karena memang secara desain kan dia melandai ke belakang. Tapi posisi duduknya ini gila-gilaan banget. Biasanya mobil listrik sedan atau mobil listrik yang rendah, posisi duduknya itu cenderung memiliki deck yang tinggi jadinya. Nah, paha kita jadi tidak tersangga dengan baik. To be fair, kalau gue duduknya kayak gini, memang paha gue tidak begitu tersangga. Cuman, kalau kita lurusin dikit, ketemu dengan jok yang panjang. Joknya panjang loh segini. Biasanya kan segini lah paling. Panjang banget. Dan recline angle yang rebahnya sempurna, membuat mobil ini tuh posisi duduknya tuh enak banget. Oke, jadi rumusnya, joknya panjang, terus joknya lumayan rada ngangkat gitu, jadi menyanggal paha lebih baik. Dan joknya recline angle-nya pas. Ketemu deh nih, posisi duduk ya EV4 untuk row keduanya. Gila-gilaan, gokil banget. Wah, kacau. Oke, di belakang tuh kita dapat apa aja ya? Kita dapat USB Type-C charging, penyimpanan terbuka, 2 buah ventilasi AC, armrest dengan 2 buah cup holder, oke. Seatbelt 3 titik untuk 3 penumpang dengan 3 headrest, jok yang sudah ISOFIX, dan ya, warna jok yang perpaduannya hitam dan putih seperti ini. Wow, gokil sih. Oke, kalau gitu kita move ke bagian depan. Yuk, bergeser ke bagian depan bikin gue lebih mind blown lagi. Karena mobil ini memiliki desain interior yang ciri khasnya Kia banget. Terutama kayak EV-nya ya. Dashboardnya 2 lapis, 2 tingkat ya. Atas dan bawah, perpaduan warnanya sama kayak joknya hitam dan putih. Di atas menggunakan soft touch. Di bawah juga soft touch, walaupun kedua soft touch ini nggak begitu soft sebenarnya kalau kita touch. Dan desainnya manis, simple, futuristik, tapi nggak lebay gitu. Ada 2 layar besar, head unit dan instrument cluster, namun sayangnya kita nggak bisa akses ke dalam. Tapi asumsi gua, kalau kita ngintip sama kendaraan-kendaraan EV Kia lainnya, ya seharusnya ini multifungsi, bisa melakukan pengaturan AC, pengaturan mobilnya, ambient light, konektivitasnya juga lengkap, sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Harusnya seperti itu. Dan di bawahnya, di sini ada shortcut buttons nih. Ini bukan buttons malah. Ini tuh
kita touch gitu ya. Bawahnya ada ventilasi AC lagi dengan shortcut untuk pengaturan AC-AC-nya. Kita bisa ngatur temperature, fan, mode, dan temperature lagi karena dia udah dual zone. Bergeser ke bawah, dia ada multifunction colokan gitu ya. Ini memang Kia Hyundai juga udah pakai kayak ginian semua. Jadi kita bisa pakai buat nge-charge, kita bisa pakai buat jadi source of audio ya, buat media kayak Apple CarPlay yang wireless dan segala macam. Serta di sini ada port USB Type-C 100 watt. 100 watt. Gede bener. 100 watt. Wow. Dan di ujung ada lighter port. Nah, di sini ada wireless charger. Penyimpanan terbuka gede, 2 buah cup holder, penyimpanan terbuka lagi gede, penyimpanan terbuka lagi gede. Di sini ada shortcut untuk ya kayak auto hold, kamera 360 dan lain-lain. Di sini baru penyimpanan tertutup. Gitu. Instrumen clusternya asumsi gua menggunakan interface yang sama seperti yang digunakan di Kia EV9 ya. Jadi ya menampilkan berbagai macam informasi, bisa gonta-ganti mode juga, warnanya juga berubah-berubah seperti itu. Dan kalau kita ngebahas posisi berkendaranya ini enak. Duduknya rendah nggak? Sebenarnya nggak serendah itu sih, tapi masih oke lah. Kemudian pengaturannya juga adjustmentnya macam-macam. Kita bisa mengatur untuk maju mundur, naik turun, recline, serta penyangga pahanya secara elektris. Steering wheel-nya bisa diatur tilt and telescopic. Oke. Gue bisa mendapatkan posisi berkendara yang gue suka banget. Enak gini, nggak akan capek, nggak akan pegel. Steering wheel-nya enak dipegangnya, bahannya lembut, gendut-gendutnya atau empuk-empuknya pas. Rada flat top, pasti flat bottom. Jadi bentuknya nggak yang bulat sempurna, dia rada ngotak gitu. Di bagian kiri untuk pengaturan ADAS-nya, di bagian kanan untuk pengaturan audionya. Di bawah sini itu ada drive mode. Jadi kalau kita mau ganti driving mode tinggal pencet di sini aja nih. Dan shifternya modelnya yang puter, ciri khasnya EV dari Kia dan Hyundai. Kayak gini ya, yang putar-putar gini. Dan nyalainnya juga ada di sini gitu. Sini juga settingannya lengkap nih. Memory seat, pendingin pemanas jok, pemanas steering wheel juga bisa. Dan ya, gue suka perpaduan warna antara hitam dan putihnya sih. Jadi khas gitu. Dan kalau kita intip di bagian atas ini terdapat juga sebuah sunroof. Dan ya, kalau kita lihat dari bagian joknya, di sini ada GT Line. Jadi memang kebanyakan yang masuk Indonesia tuh variannya GT Line ya, sobat setir. Untuk kendaraan-kendaraan Kia EV-nya. Seperti itu. Oke. Lalu kita balik lagi ke depan. Oke sobat setir, sekian first impression review dari Kia EV4. Sebagai seorang Kia boys alias Kia fanboys, sangat-sangat excited terhadap Kia EV4 ini. EV6 udah, EV9 udah kenal sama rasanya, pengen banget cobain EV4. Nah, kalau sobat setir pengen setir kanan cobain EV4, tulis di kolom komentar kira-kira kita harus ngebahas apa nih dari Kia EV4 nih. Karena kalau gue sih really excited buat nyobain mobil ini. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Bahasa desainnya lebih dalam ya. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik. Kok closing? Nggak bisa gue. Yuk. Berapa ya? 8,3. Percayalah pasti akan berlalu.